Di jantung hutan Kalimantan, ada kisah yang tidak pernah dicatat dalam laporan resmi. Seorang polisi, Bribtu Arman Prasetyo, hilang tanpa jejak. Tidak ada saksi, tidak ada sinyal, hanya bisikan hutan yang memanggil namanya malam itu. Tim pencari menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Jejak tubuh besar melingkar di tanah. Dan ular piton raksasa yang perutnya menggembung tak wajar. Tapi, apakah benar Arman dimangsa binatang itu? Ataukah ia diambil oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berkuasa dari manusia? Bersiaplah. Ini bukan sekadar kisah hilangnya seorang polisi. Ini tentang amaran alam yang tak bisa diabaikan. Kamu sedang menonton Pratama POV, tempat di mana kenyataan dan misteri saling berbisik. Kabut tebal menutup pandangan. Dua polisi berjalan dengan langkah mantap, seragam mereka lembab oleh embun pagi. Bribtu Arman, berkumis tebal dan berkepala botak, menatap kompas di tangannya. Di belakangnya, Bribka Dedi yang bertubuh gemuk menahan napas, memanggul tas berat. "Kita udah jauh banget, Man. Yakin ini jalannya?" tanya Dedi pelan. Arman menatap lurus ke depan. "Yakin, peta bilang jalur ini yang paling cepat." Tapi di balik kabut, seolah ada mata lain yang memperhatikan mereka berjalan. Pak Leman, lelaki tua berambut putih dengan pakaian lusuh, berdiri di depan mereka. "Bribtu Arman, hutan itu bukan tempat biasa. Ada yang jaga," katanya perlahan. Arman menyenyum sopan. "Tenang Pak, kami cuma patroli, tidak ganggu siapapun." Dedi menunduk, ia tahu Leman tak pernah berbicara tanpa alasan. Pak Leman menatap hutan, suaranya lirih. "Kalau dengar suara manggil nama, jangan jawab." Angin berhembus pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hutan menyambut mereka dengan keheningan panjang. Burung berhenti berkicau saat mereka melangkah lebih dalam. Dedi berkeringat tapi tetap tersenyum. "Kalau istri gue tahu gue begini, bisa kabur dia." Arman hanya tertawa singkat, tapi matanya awas memeriksa sekitar. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Entah kenapa, hutan terasa seperti hidup dan sedang mendengarkan. Arman berhenti tiba-tiba. "Kau dengar itu, Den?" Dedi memiringkan kepala. Ada suara seperti seseorang memanggil samar. "Arman." Lembut, panjang, dan seolah berasal dari dalam tanah. Dedi menatap Arman, wajahnya pucat. "Itu bukan manusia." Arman menatap sekeliling. Mungkin cuma gemah, tapi di antara kabut, bayangan besar melintas cepat. Terlalu besar untuk manusia. "Pos, sini Arman terima." Suara Arman lewat HT terdengar putus-putus. Tak ada jawaban, hanya suara gangguan seperti desisan panjang. Dedi mencoba mengganti frekuensi, tapi tetap sama. "Kayak ada sesuatu yang ganggu sinyal," katanya sambil menatap pohon-pohon raksasa. Arman menarik napas dalam. "Kita lanjut, jangan panik." Saat mereka melangkah lagi, radio tiba-tiba berbunyi sendiri. "Jangan, lanjut." Mereka berhenti untuk istirahat. Dedi duduk di batang pohon tumbang. Arman membuka bekal tapi tangannya gemetar halus tanpa ia sadari. "Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi," kata Dedi pelan. Arman menatap sekeliling tapi tak menjawab. Hanya suara serangga dan aliran air di kejauhan. Hutan mulai menelan warna, berubah menjadi bayangan abu-abu gelap. Arman tertawa kecil tapi matanya tak lepas dari pepohonan di depan. Api unggun menari, memantulkan bayangan tubuh besar di batang pohon. Dedi mengerutkan kening. "Lu lihat itu?" Arman berdiri, menyorotkan senter tapi tak ada apa-apa. Dari kejauhan terdengar suara desis panjang, lalu sunyi total. Dalam tidurnya, Arman bermimpi. Siti berdiri di tepi sungai. Gamis birunya basah memanggil namanya. "Pulang Arman, pulanglah." Ia terbangun kaget, keringat dingin mengalir di pelipis.
Dedi masih terjaga menatap langit. "Lu mimpi buruk ya?" Arman mengangguk pelan. "Iya, Siti, tapi kenapa air di setiternya hitam semua?" Dedi menatap api unggun yang mulai padam. "Kadang-kadang mimpi cuma cara hutan ngomong sama kita." Dedi terbangun, api unggun sudah mati. "Man," panggilnya sambil membuka tenda. Kosong. Sepatu Arman tertinggal tapi senjatanya hilang. Di tanah ada bekas seretan panjang menuju arah sungai. Dedi memegang lencana Arman yang terjatuh. Wajahnya pucat. "Ya Tuhan, jangan bilang itu benar-benar piton," bisiknya pelan. Kapolsek Rudi berdiri tegap di depan papan peta. Tongkat polisi di tangannya bergetar perlahan. "Bribtu Arman hilang sejak semalam. Kita akan bentuk tim pencarian." Suaranya berat dan tegas. Pak Leman berdiri di pojok ruangan menunduk dalam diam. "Saya sudah bilang, hutan itu tak suka orang yang menantangnya," gumamnya lirih. Siti menunduk, menggenggam tas kecilnya, matanya berkaca-kaca. Kamera menyorot wajahnya pelan, lalu berpindah ke peta hutan yang gelap, dan terdengar desisan panjang dari jauh. Kapolsek Rudi berdiri tegap di depan tim kecilnya, tongkat polisi di tangan. "Kita berangkat pagi ini. Fokus di area Sungai Hitam, lokasi terakhir Bribtu Arum terlihat." Suaranya dalam dan tegas. Dedi menatap peta sambil menahan emosi. Wajahnya tampak lelah tapi tekadnya kuat. Pak Leman berdiri di sudut ruangan. Suaranya pelan. "Hutan itu tidak menerima tamu 2 kali." Kapolsek Rudi menatapnya tajam. "Kali ini kita datang bukan sebagai tamu." Musik latar menegang. Misi pencarian dimulai. Debu beterbangan di belakang mobil. Wajah Dedi menatap kosong keluar jendela. "Arman pasti masih hidup," gumamnya tanpa menatap siapapun. Kapolsek Rudi diam, fokus pada jalan berlumpur di depan. Pak Leman duduk di belakang, menggenggam jimat bambu dan berdoa pelan. "Kalau kalian dengar desis, jangan berhenti," katanya tanpa membuka mata. Dedi hanya menelan ludah, mencoba mengusir rasa dingin yang menjalari tengkuknya. Tenda Arman masih berdiri tapi sudah penuh lumpur dan daun kering. Dedi memungut topi Arman yang separuh tertimbun tanah. "Dia sempat ke sini," katanya pelan. Kapolsek Rudi menunduk, memeriksa bekas langkah di sekitar tenda. "Tapi kenapa jejaknya berhenti di sini?" Dari kejauhan suara burung tiba-tiba berhenti. Keheningan terasa menekan dada. Ada bekas melingkar besar di antara dedaunan. "Kayak bekas sesuatu yang melata," gumam Dedi. Pak Leman mengangguk pelan. "Itu bukan sembarang ular." Kapolsek Rudi menatapnya tajam. "Kau bicara seolah tahu apa yang kita hadapi." Leman menatap hutan, matanya kosong. "Aku pernah lihat 20 tahun lalu." Hujan gerimis mulai turun, membuat tanah makin licin, seolah hutan ingin menelan mereka juga. Siti duduk di hadapan meja Kapolsek Rudi, wajahnya pucat. "Saya menemukan ini di rumah. Tas dinasnya tertinggal," katanya dengan suara bergetar. Kapolsek Rudi membuka tas. Di dalamnya hanya ada foto kecil Siti dan secarik kertas tertulis Sungai Hitam 23. "Tanggal patroli terakhir," gumam Rudi. Siti menunduk, air matanya jatuh. Dia sempat mimpi buruk sebelum berangkat. Kapolsek Rudi menatapnya lama. "Kadang mimpi bisa jadi peringatan." Langit gelap, hanya senter dan lampu kamera yang menerangi jalan. Dedi memasang alat di dahan pohon. "Kalau piton itu beneran ada, besok kita lihat buktinya." Kapolsek Rudi mengangguk, tapi matanya tetap waspada ke sekeliling. Pak Leman berbisik pelan. "Hutan ini hidup, jangan terlalu banyak bicara." Tiba-tiba ranting patah di belakang mereka. Suara berat seperti hembusan nafas besar. Mereka saling menatap, lalu diam 1000 bahasa. Dedi menyalakan laptop portable, membuka rekaman dari malam sebelumnya. Pada menit ke-12, tampak bayangan besar melintas di depan kamera. "Zoom sedikit, Prin," perintah Rudi pelan. Bayangan itu bergerak, tubuh besar melingkar dengan sisi hitam berkilat di bawah cahaya bulan. Dedi menatap layar tak percaya. "Itu bukan piton biasa, itu monster." Pak Leman menutup matanya. Dia sudah bangun lagi. Jalur itu menuju sungai yang airnya berwarna kehitaman. Dedi berjongkok menemukan potongan kain seragam Arman di antara akar pohon. "Dia sempat ke sini," katanya pelan.
Kapolsek Rudi menatap sungai yang beriak aneh. "Kita nggak bisa nyelam di air ini," gumamnya. Dari permukaan air muncul gelembung besar, lalu meletus dengan suara berat. Api unggun kecil menyala. Dendi menatap foto Arman dan Siti di tangannya. Dia selalu bilang tugas itu kehormatan, tapi hutan ini kayak nggak kenal kehormatan, katanya lirih. Kapolsek Rudi menatap langit. "Besok kita tutup operasi kalau nggak ada hasil." Pak Leman tetap diam, matanya menatap sungai gelap di depan. "Kalau dia sudah dipilih hutan, tak ada yang bisa ambil kembali," tatanya akhirnya. Angin berembus membawa suara desis panjang dari balik pepohonan. Dedi berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti mendadak. "Pak, lihat ini!" Suaranya bergetar. Di tepi sungai, seekor ular piton raksasa tergeletak, diam. Perutnya menggembung tak normal. Kapolsek Rudi menatapnya dengan napas tertahan. Jangan bilang." Pak Leman menunduk, menatap tanah. "Yang kalian cari sudah ditemukan." Kamera menyorot perut piton perlahan, fade out dengan suara desis panjang menggema di hutan. Kapolsek Rudi berdiri beberapa meter dari bangkai piton. Napasnya berat. "Kita pastikan dulu, jangan ada kesimpulan sebelum pemeriksaan." Suaranya bergetar tapi tegas. Dedi menatap perut besar ular itu. Hatinya berdegup kencang. Kalau ini benar Arman, berarti hutan ini lebih buas dari yang kita kira. Pak Leman berjongkok di tanah, menaburkan abu daun kering sambil berbisik pelan. "Dia bukan cuma buas, Nak. Dia penjaga. Dan penjaga itu baru saja marah." Rudi duduk di meja dengan berkas terbuka, menatap foto Arman dan laporan patroli. Tak ada tanda-tanda dia melanggar prosedur, gumamnya. Dedi berdiri di jendela, menatap hujan turun di luar. Tapi kenapa dia ke Sungai Hitam sendirian? Rudi menghela napas panjang. Mungkin karena rasa ingin tahu yang terlalu jauh. Petir menyambar di luar, cahaya menerangi dinding kantor. Di luar jendela, sesaat terlihat siluet Arman berdiri diam di bawah hujan, lalu menghilang. Siti duduk bersimpuh, memegang foto suaminya. "Ya Allah, kembalikan dia dalam keadaan apapun." Suaranya parau. Gamis lusuh birunya basah oleh air mata. Di luar angin bertiup pelan, membuat jendela bergetar lembut. Lilin bergoyang, bayangan di dinding tampak seperti sosok Arman tersenyum. Siti memejamkan mata, tidak sadar bahwa di luar rumah, seekor ular kecil merayap perlahan di halaman. "Dulu, sebelum ada pos polisi di sini, hutan ini dijaga seekor piton putih," kata Pak Leman perlahan. Dedi menatapnya takjub. "Piton putih?" "Iya, orang kampung menyebutnya si penunggu air gelap." Leman menatap api, wajahnya serius. "Siapapun yang menantang hutan tanpa izin akan diambil oleh penjaga itu." Rudi bertanya, "Kau percaya Arman diambil karena itu?" Leman menatapnya lurus. "Saya tidak percaya, Pak. Saya tahu." Dedi terbangun karena suara bisikan di telinganya. "Dedi, tolong aku." Suara Arman pelan tapi jelas. Ia keluar tenda, menyorot senter ke hutan. Tidak ada apa-apa. Namun tanah di dekat sungai bergoyang pelan seolah ada sesuatu di bawahnya. Dedi memanggil Rudi tapi suaranya tenggelam oleh angin. Di kejauhan, tampak samar sosok Arman berdiri di air hitam lalu menghilang bersama riak sungai. Rudi memanggil dua anggota untuk membuka bagian perut ular dengan hati-hati. Dedi memalingkan wajah, tak sanggup menatap. Di dalam perut ular itu hanya ditemukan pecahan logam, potongan kain seragam, dan sebuah jam tangan rusak. Dedi mengambil jam itu dengan tangan gemetar. Jam Arman masih berdetak kemarin sore. Rudi menatap ke langit. Kalau ini benar, berarti Arman tidak sempat melawan. Pak Leman menunduk, suaranya bergetar. "Tidak ada yang bisa melawan penjaga hutan, Pak." Dedi berjalan sendirian, mencari senjal radio di tengah kabut. Di antara kabut terdengar langkah kaki mengikuti dari belakang. "Arman?" katanya lirih. Tak ada jawaban, hanya desis lembut dan suara ranting patah. Ia menoleh, samar terlihat sosok berseragam berdiri di balik pohon, tanpa wajah. Saat didekati, sosok itu perlahan berubah menjadi kabut dan menghilang. Dedi menyalakan hati Arman yang rusak, terdengar suara rekaman pendek. "Dedi, kalau aku nggak balik,
bilang sama Siti, aku dengar sesuatu di bawah air. Rudi menatap Dedi, wajahnya tegang. Dia sadar sesuatu sebelum hilang, kata Rudi perlahan. Dedi menggenggam hati itu kuat-kuat, matanya berkaca-kaca. Kalau dia masih di sana, aku yang bakal nemuin dia, ucapnya penuh tekad. Rudi berkata pelan, apapun yang terjadi, kita harus mengakhiri ini dengan hormat. Mereka menaburkan bunga dan tanah ke sungai. Dedi berdoa dalam diam, suaranya terkikak. Pak Leman menutup matanya, berbisik mantra lama dalam bahasa daerah. Air sungai bergolak ringan seperti menjawab doa itu. Dari kejauhan, terlihat bayangan piton besar perlahan menyelam kembali ke dalam air. Siti menatap langit dari jendela, wajahnya tenang tapi sedih. Ia tersenyum kecil sambil memegang foto Arman. Kalau ini memang takdirmu, aku ikhlas, suaranya bergetar. Di belakangnya, bayangan sosok Arman muncul di dinding, berdiri tegak dalam diam. Angin masuk lewat jendela, meniup tirai biru yang lusuh. Kamera keluar perlahan dari rumah, menyorot hutan di kejauhan, terdengar desisan panjang yang makin sayup. Kapolsek Rudi berdiri di depan jendela, menatap kabut yang bergantung di luar. Aku akan tutup operasi ini siang nanti, katanya pelan tapi tegas. Dedi menatapnya dengan mata merah. Pak, izinkan saya satu kali lagi turun ke sungai. Rudi menghela napas panjang, lalu mengangguk. Kalau itu bisa membuatmu tenang, lakukan. Pak Leman berdiri di pintu membawa kantong kecil berisi tanah dan daun kering. Bawalah ini. Hutan tidak akan menyentuh orang yang datang dengan niat bersih, katanya lirih. Hutan kali ini terasa berbeda. Sunyi seakan sedang menunggu mereka. Dedi membawa hati Arman di saku. Sesekali menatapnya seperti berbicara pada sahabatnya. Man, kalau kau dengar aku, bantuin gue kali ini, gumamnya. Pak Leman berjalan pelan di belakang. Matanya menatap setiap pohon seakan membaca tanda-tanda alam. Dia memanggilmu, kata Leman tiba-tiba. Dedi berhenti, menatapnya heran. Siapa? Penjaga itu, dia ingin bicara. Pak Leman menancapkan 3 batang bambu kecil di tanah, lalu menyalakan dupa dari daun kering. Kalau kau dengar namamu dipanggil, jangan jawab, katanya tanpa menoleh. Angin tiba-tiba berhembus kencang, kabut turun menutupi pandangan. Dari balik kabut terdengar suara samar. Dedi, pulanglah. Dedi menutup telinga, tapi suaranya justru makin jelas, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Dedi menatapnya tak percaya. Arman. Sosok itu diam, wajahnya samar, hanya matanya yang terlihat sayu. Aku di sini, Dad. Tapi jangan datang ke arahku. Suaranya pelan. Kau masih hidup? Teriak Dedi. Arman tersenyum tipis. Tidak, aku cuma bagian dari yang kau cari. Sosoknya perlahan larut dalam kabut, meninggalkan Dedi berlutut dengan air mata jatuh di tanah basah. Kapolsek Rudi dari pos memantau langit yang mendadak gelap. Mereka belum kembali, katanya pada dirinya sendiri. Di meja peta hutan terbuka, tanda merah besar melingkari sungai hitam. Kalau mereka tak kembali sebelum malam, aku sendiri yang akan menyusul. Petir menyambar pohon di kejauhan, membuat kaca jendela bergetar. Dalam pantulan kaca, sekelebet tampak sosok Arman berdiri di belakang Rudi, lalu lenyap. Langkah kaki mereka membuat tanah berlumpur berbunyi pelan. Plok, plok. Dari bawah tanah terdengar suara lirih. Seperti nafas berat seekor hewan besar. Dia di bawah kita, kata Leman dengan wajah pucat. Tiba-tiba tanah di depan mereka berguncang, muncul gelembung besar dari bawah lumpur. Dedi menarik Leman menjauh, lari. Tapi dari air yang berputar muncul mata kuning besar menatap mereka lurus, dingin dan tajam. Piton raksasa itu muncul perlahan dari air, tubuhnya melingkar seperti pohon hidup. Dedi berdiri gemetar namun tidak mundur. Ambil aku kalau kau mau, tapi biarkan arwah Arman tenang, teriaknya. Ular itu berhenti bergerak, kepalanya menunduk seolah memahami. Leman berbisik cepat, dia menerima, tapi akan ada harga.
Kilat menyambar langit, piton itu menyelam kembali meninggalkan pusaran air berbentuk spiral persis sempurna. Mereka berjalan pelan, langkah berat seperti membawa beban tak kasat mata. Dia sudah pergi, kata Dedi lirih. Aku tahu. Rudi menyambut mereka di teras pos. Wajahnya tegang. Kau temukan dia? Dedi hanya membuka genggaman tangannya. Di sana ada lencana Arman yang bersih tanpa lumpur. Rudi menatapnya lama. Itu bukan tanda hilang, Ded. Itu tanda dia sudah tenang. Hujan berhenti. Hanya suara jangkrik terdengar. Dedi berdoa dalam hati. Matanya menatap nyala api yang bergetar lembut. Man, kau sudah bebas. Terima kasih kawan, bisiknya. Pak Lemon menatap langit. Hutan sudah menerima kembali penjaganya. Rudi berdiri pelan. Mungkin tugas kita bukan menemukan jasad, tapi memahami kehendak alam. Api unggun redup perlahan, menyisakan bara merah seperti mata yang mengamati mereka. Siti membuka pintu, menemukan amplop di depan rumahnya. Di dalamnya ada surat singkat bertulis tangan Dedi. Kami tak menemukan jasad Arman, tapi kami tahu ia sudah pulang. Siti memeluk surat itu erat, menatap langit biru. Terima kasih Tuhan, akhirnya dia tenang. Ucapnya pelan. Angin lembut berhembus menggoyangkan tirai birunya. Kamera naik ke langit memperlihatkan pemandangan hutan Kalimantan dari atas dengan desisan panjang yang semakin sayu. Kapolsek Rudi duduk di meja dengan wajah lelah tapi tenang. Di depannya, berkas laporan bertuliskan kasus hilangnya Bribtu Arman ditutup. Dedi berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan di kejauhan. Aneh ya Pak, rasanya kayak dia masih di luar sana patroli. Ucapnya pelan. Rudi tersenyum kecil. Mungkin memang begitu, polisi sejati tak pernah berhenti bertugas. Kamera menyorot lencana Arman yang kini diletakkan di meja, mengilap terkena sinar matahari. Di balik semua misteri, hutan Kalimantan tetap berdiri. Sunyi, tapi hidup. Bribtu Arman mungkin telah pergi, tapi semangatnya tetap berpatroli. Menjaga sesuatu yang tak terlihat. Karena kadang, yang hilang bukan berarti lenyap. Ia hanya berpindah. Menjadi bagian dari alam yang kita takuti. Tapi juga kita butuhkan untuk tetap hidup. Dan jika suatu hari kamu masuk ke hutan ini, lalu mendengar seseorang memanggil namamu, jangan jawab. Karena bisa jadi, itu bukan manusia. Ini adalah akhir dari kisah doa terakhir dari hutan Kalimantan. Aku Pratama, dan kamu baru saja menyaksikan Misteri Nyata di Pratama Pos. Subscribe sebelum malam menelan lamamu.